Bab 3026. Yang Kai menyipitkan mata pada pria teduh yang terbang ke arahnya dan yang lainnya, dan berkata, apa yang istimewa dari orang ini, mengapa dia bisa berbicara dengan sisi istana naga? Lu Sanyang menghela nafas setelah mendengar kata-kata itu, dan tahu bahwa Yang Kai dan Li Jiao tidak akan bisa lolos. Ada klan naga di sini, di mana lagi mereka bisa melarikan diri? Merasa bersalah di wajahnya, mengetahui bahwa dia menyebabkan masalah bagi mereka berdua, dia segera berkata, orang itu bernama Yuan Wu, dan tidak ada yang istimewa tentang dia. Ini hanya keberuntungan. Dia memiliki peringkat tinggi peringkat kedua garis keturunan naga, dan dia bisa berbicara dengan baik, jadi komunikasi antara istana naga dan kota setengah naga selalu menjadi tanggung jawabnya. Bagaimana dengan naga hijau? Yang Kai melirik klan naga yang berdiri di udara. Lu Sanyang berkata dengan ekspresi yang rumit, namanya Fuki, dan dia adalah garis keturunan naga tingkat kelima. Bagaimanapun, dia telah tinggal di istana naga selama 2 hingga 300 tahun, dan jumlah klan naga sangat kecil, jadi dia secara alami mengenali Fuki ini. Nama belakangnya adalah Fu. Yang Kai tercengang. Dia berpikir bahwa seluruh klan naga di klan naga memiliki nama keluarga Zhu. Li Jiao berkata, ada desas-desus bahwa klan naga di Pulau Naga memiliki 2 nama keluarga, satu adalah Zhu dan yang lainnya adalah Fu. Yang Kai mengangguk. Urutan kelima, biasa-biasa saja. Lu Sanyang terkejut, menatap Yang Kai dengan linglung, bertanya-tanya dari mana asal teman saudara Li. Bagaimana nada suaranya bisa begitu besar sehingga garis keturunan naga urutan kelima begitu-begitu saja di matanya? Kamu harus tahu bahwa garis keturunan naga paling kuat di seluruh kota setengah naga hanya peringkat tinggi urutan kedua, dan mereka jauh dari urutan kelima. Itu adalah klan naga darah murni sejati, yang tidak seperti keturunan naga di kota setengah naga. Dia pikir Yang Kai hanya berbicara besar. Semua orang akan berpikir bahwa Yang Kai hanya membicarakan banyak hal. Satu-satunya klan naga yang berhubungan dengannya adalah saudara dan saudari Zhu Qing dan Zhu Lai. Tidak peduli siapa mereka, mereka adalah naga dari urutan ke-8. Zhu Qing dipromosikan ke urutan ke-9. Apa yang begitu baik tentang urutan kelima? Faktanya, bahkan tanpa penjelasan Lu Sanyang, Yang Kai dapat mengatakan bahwa garis keturunan naga hijau bernama Fuki ini tidak jauh lebih tinggi. Karena tubuh asli naganya barusan hanya lebih dari 10 meter, yang lebih rendah dari tubuh Zhu Lai. Apa yang dia lakukan di sini? Li Jiao bertanya dengan cemberut. Lu Sanyang pulih dan menjelaskan, seharusnya untuk bunga darah naga. Bunga darah naga? Mata Li Jiao berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berbisik, ada bunga darah naga di kota setengah naga? Pengalaman Lu Sanyang membuatnya merasa terhina. Musuhnya adalah klan naga, dan dia merasa bahwa dia tidak akan pernah kalah dari klan naga itu. Bagaimanapun, dia adalah kaisar realem urutan ketiga, tetapi dia tidak layak dalam hal garis keturunan. Jika dia ingin membalas dendam, dia hanya bisa meningkatkan garis keturunannya terlebih dahulu. Dan cara terbaik untuk meningkatkan garis keturunan adalah bunga darah naga, jadi ketika Lu Sanyang berbicara tentang bunga darah naga, Li Jiao hanya bisa merasakan jantungnya meledak. Jika dia bisa meningkatkan garis keturunannya, dia akan memiliki kesempatan untuk melawan klan naga. Tanpa diduga, Lu Sanyang menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin ada bunga darah naga di kota setengah naga? Bunga darah naga adalah dasar dari klan naga, dan hanya di istana naga. Lalu kamu baru saja mengatakan. Lu Sanyang berkata, bunga darah naga perlu disiram dan dibudidayakan. Klan naga di istana naga jumlahnya kecil. Bahkan jika darah mereka dikeringkan, mereka tidak dapat dibudidayakan banyak. Terlebih lagi, melakukan lebih banyak hal semacam ini hal itu juga akan mempengaruhi kekuatanmu sendiri. Oleh karena itu, ketika itu kurang dari upaya terakhir, klan naga tidak akan menggunakan darah klan untuk mengolah bunga darah naga. Dia datang ke sini untuk keturunan naga. Meskipun darah klan keturunan naga tidak murni, jumlahnya lebih baik. Menyiram bunga darah naga juga dapat memiliki beberapa efek. Setelah mendengar ini, Yang Kai dan Li Jiao segera mengerti. Li Jiao juga mengolah bunga darah naga saat itu, dan dia mengolahnya dengan darahnya sendiri. Di seluruh kota setengah naga, ada puluhan ribu keturunan naga, yang memang merupakan pilihan yang bagus. Dari sudut pandang ini, Istana Naga menggunakan kota setengah naga sebagai sumber darah naga untuk membudidayakan bunga darah naga. Perhitungan ini sangat bagus. Tidak heran kedua orang itu menemukan bahwa di kota setengah naga ini, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sedikit jumlah keturunan naga.
Mereka telah melihat beberapa ras manusia dan ras monster dari Emperor Realm urutan ketiga, tetapi tidak ada keturunan naga yang merupakan Emperor Realm urutan ketiga. Jelas karena ini, keturunan naga dengan tingkat kultivasi tinggi semuanya dibawa ke Pulau Naga untuk membudidayakan bunga darah naga. Selama bertahun-tahun, akan lebih baik jika tingkat kultivasi mereka tidak turun. Tingkat peningkatan apa yang dapat mereka harapkan? Lu Sanyang menoleh untuk melihat Li Jiao, dan berkata dengan gugup, "Saudara Li, Yuan Wu pasti akan membawamu pergi." Wajah Li Jiao sangat jelek. Saat dia bertarung dengan Yuan Wu barusan, dia mengungkap identitas keturunan naganya. Apakah itu darah atau tingkat kultivasi? Yuan Wu kewalahan. Sekarang Yuan Wu diperintahkan untuk mencari keturunan naga untuk membudidayakan bunga darah naga. Dia secara alami tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dapat dilihat dari rute penerbangan Yuan Wu bahwa Li Jiao adalah orang pertama yang dia cari. Li Jiao tiba-tiba menjadi sedikit gelisah, dan memandang Yang Kai untuk meminta bantuan. Dia tahu bahwa jika dia dibawa ke Istana Naga oleh klan naga untuk membudidayakan bunga darah naga, dia mungkin harus dibersihkan dari semua darahnya. Hanya Yang Kai yang bisa menyelamatkannya saat ini. Dia tidak bisa membuat gelombang di bawah naga merah urutan ke-8, apalagi naga hijau urutan ke-5. Perhatikan perubahannya. Yang Kai menyesap tehnya dan berkata dengan lembut. Li Jiao bertekad, mengetahui bahwa Yang Kai tidak akan meninggalkannya sendirian. Seperti yang diharapkan, Yuan Wu langsung pergi ke kedai teh, terbang ke lantai 2, dan melirik Li Jiao dengan dingin. Alih-alih rasa takut dan gentar yang dia miliki sebelumnya, dia merasa seperti penjahat. Dipermalukan oleh Li Jiao sebelumnya, itu karena garis keturunannya lebih rendah, dan tingkat kultivasinya lebih rendah. Sekarang ada naga hijau urutan ke-5 di belakangnya. Apa yang dia takutkan? Dia ingin Li Jiao melakukan sesuatu terhadapnya, dan kemudian tanggal kematian Li Jiao tidak akan lama lagi. Menurut perintah Tuan Fuqi, kita akan menemukan 200 keturunan naga untuk pergi ke Istana Naga untuk melayani. Semua keturunan naga di atas tahap Daosos datang ke sini untuk berkumpul dengan cepat. Jika tidak ada seorang pun dalam setengah cangkir teh, kamu akan dibunuh. Yuan Wu berkata, suaranya tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk menyebar ke seluruh kota setengah naga. Dengan sepatah kata, keturunan naga di atas tahap Daosos semuanya cemas dan wajah mereka sulit dilihat. Tentu saja, mereka tahu untuk apa Fuqi meminta keturunan naga ini pergi ke Pulau Naga. Tidak ada yang lain selain menyirami bunga darah naga dengan darah mereka sendiri. Selama berabad-abad, setiap kali keturunan naga pergi ke Istana Naga, vitalitasnya akan terluka parah. Dalam kasus yang parah, tingkat kultivasi akan turun, dan bahkan ada kasus kematian di tempat. Tentu tidak ada yang mau melakukan tugas seperti itu. Tapi Fuqi tepat di atas kota setengah naga, dan tidak ada yang berani melawan bahkan jika mereka tidak ingin pergi. Mereka tidak dapat melarikan diri dari tempat ini atau melarikan diri dari Pulau Naga, dan mereka akan ditindas oleh Istana Naga seumur hidup. Oleh karena itu, setelah suara Yuan Wu jatuh, keturunan naga di atas tahap Daosos di seluruh kota setengah naga semuanya bergerak dan berkumpul ke arah kedai teh ke segala arah. Kau keluar, Yuan Wu menunjuk Li Jiao dan mengeluarkan suara rendah. Wajah Li Jiao sedikit berubah. Meskipun dia tahu bahwa Yuan Wu pasti akan menargetkannya, dia masih kesal ketika sesuatu terjadi. Jika bukan karena naga hijau, dia akan menamparnya, tetapi melakukannya di bawah kelopak mata naga hijau sama saja dengan menyatakan perang dengan klan naga. Dia belum punya nyali. Kalian, berguling juga. Yuan Wu tiba-tiba mengacungkan tangannya lagi dan mengitari ibu dan anak Yang Kai dan Lu Sanyang. Wajah Lu Sanyang berubah tiba-tiba. Yang Kai juga mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan orang ini. Pulau Naga harus mencari keturunan naga untuk mengolah bunga darah naga. Dia dan ibu serta anak perempuan Lu Sanyang bukanlah keturunan naga, jadi apa yang dia lakukan mencari mereka? Rubah memalsukan kulit harimau untuk balas dendam? Yuan Wu tidak punya nyali seperti itu, kan? Meskipun naga hijau menutup matanya, gerakan di sini tidak boleh disembunyikan darinya. Jika Yuan Wu benar-benar berbicara omong kosong, Fuqi tidak akan setuju. Lagi pula, di mata Fuqi, Yuan Wu bukanlah orang yang layak diperhatikan, jadi mengapa dia harus meminjam kekuatannya? Berbicara denganmu, apakah kamu tuli? Yuan Wu tiba-tiba menghela nafas ketika tidak ada yang bergerak di meja ini, sengaja berteriak keras, dan diam-diam melirik Fuqi. Jelas ingin membuat segalanya menjadi besar. Jika Yang Kai dan yang lainnya benar-benar tidak mendengarkan perintah,
maka dia bisa membunuh mereka. Jadi melihat Yang Kai dan yang lainnya dalam posisi seperti itu, dia tidak marah dan bersuka cita. Di depan klan naga, dia sombong, dan dia tidak tahu bagaimana kata-kata mati itu ditulis. Melihat Yang Kai, Li Jiao tidak tahu apa yang ada di hatinya. Yang Kai masih menyesap tehnya, ekspresinya acuh tak acuh. Kamu sangat berani, kamu berani melanggar perintah Istana Naga. Kamu mencari kematianmu sendiri. Yuan Wu marah di permukaan, tapi dia bahagia di dalam hatinya. Tetap sombong, dan tunggu sebentar. Aku akan membuatmu ingin mati. Orang-orang di kedai teh juga terkejut, melihat meja Yang Kai satu demi satu, berpikir bahwa orang-orang ini benar-benar tidak takut mati. Setengah kota naga belum pernah melihat duri seperti itu selama bertahun-tahun. Yuan Wu masih berteriak, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan kamu. Jika masalah Tuan Fuki tertunda, tidak ada dari kamu yang dapat memikul tanggung jawab. Ketika kata-kata itu jatuh, Fuki, yang telah melayang di langit di atas Half Dragon City dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Cepatlah. Yuan Wu terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Mengetahui bahwa penampilannya membuat Fuki sedikit tidak puas, dia bahkan tidak peduli untuk bermain gengsi di depan Yang Kai. Dia segera berkata, Tuan Fuki memiliki perintah, pindahkan 500 manusia untuk pergi ke Istana Naga, dan yang saya pesan siap untuk segera berangkat. Dan mereka yang berani melawan akan dibunuh tanpa ampun. Setelah mengatakan ini, dia memerintahkan sedikit ke arah Yang Kai dan yang lainnya, dan berkata, kamu. Dia melingkari tangannya dan memerintahkan semua orang di kedai teh. Wajah semua orang tidak tampan, dan semua orang cemas. Di masa lalu, klan naga datang ke kota setengah naga, hanya mencari keturunan naga. Di mata mereka, manusia tidak memiliki nilai kecuali melampiaskan nafsu mereka. Tidak ada yang tahu mengapa kali ini Istana Naga tiba-tiba mengambil 500 manusia. Mereka yang diperintahkan oleh Yuan Wu semuanya memiliki ekspresi tertekan, dan hati berkata bahwa jika mereka mengetahuinya, siapa yang mau datang ke sini untuk minum teh? Bagaimana Istana Naga bisa menjadi tempat santai untuk dikunjungi? Pergi ke sana mungkin tidak bisa lolos seumur hidup. Dan penyebab hasil ini tidak diragukan lagi adalah Yang Kai dan yang lainnya. Jika mereka tidak bentrok dengan Yuan Wu sebelumnya, Yuan Wu tidak akan langsung bergegas ke kedai teh. Ini benar-benar bencana. Untuk sesaat, banyak orang memandang Yang Kai dan yang lainnya dengan ekspresi gelap dan diam-diam membenci mereka. Bab 3027. Hanya ada lebih dari 20 orang di kedai teh. Yuan Wu memerintahkan dan terbang keluar lagi dan lagi untuk sibuk di kota setengah naga. Fuki menatapnya, dia tidak berani memainkan trik apapun, jadi dia bekerja keras untuk mengumpulkan tenaga, dan dia tidak peduli untuk bertarung melawan Li Jiao. Istana Tuan Yang, apa yang harus saya lakukan? Li Jiao diam-diam bertanya kepada Yang Kai dengan transmisi suara. Dia tidak terlalu ingin pergi ke Istana Naga. Meskipun dia tidak berada di sana, dia tertegun dan secara naluriah takut akan tempat itu. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan Yang Kai untuk membuat keputusan. Yang Kai meliriknya dengan samar, dan berkata, ayo ikuti arus. Dia datang ke Pulau Naga untuk mencari Zhu Qing, dan sekarang dia bahkan belum melihatnya. Apalagi di mana menemukan Zhu Qing, sekarang kemunculan Fuki adalah sebuah kesempatan. Zhu Qing seharusnya berada di Istana Naga. Mampu menyelinap ke Istana Naga bersama Fuki adalah sesuatu yang tidak bisa dia minta. Secara alami, dia tidak melawan terlalu banyak. Adapun apa yang harus dilakukan ketika memasuki Istana Naga, apakah itu harus menjadi pertarungan langsung atau hanya kebetulan, maka itu benar-benar hanya mengikuti arus. Dia berkata begitu, dan Li Jiao tidak bisa membantah apapun. Dia hanya mengangguk ringan dan memandang ibu dan anak perempuan Lu Sanyang ke samping dan berkata, kamu ikuti aku dan kamu tidak akan diganggu. Lu Sanyang menjadi pucat sejak diberi nama oleh Yuan Wu. Istana Naga, yang merupakan tempat mimpi buruk, dia telah berada di sana selama 2 hingga 300 tahun. Dan dia ingin melarikan diri sepanjang waktu. Meskipun dia akhirnya tersapu oleh klan naga, dia kehilangan wajahnya. Tapi akhirnya mendapatkan keinginannya. Tanpa diduga, dia akan pergi ke Istana Naga lagi lebih dari 10 tahun kemudian. Ini membuatnya merasa sedikit gugup. Memegang tangan putrinya dan menggunakan kekuatan, Lu Yuqin jelas juga memperhatikan perubahan mentalitas ibunya, dan dia memeluk erat-erat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak butuh waktu lama, semuanya sudah siap. Keturunan naga yang datang ke sini untuk berkumpul jauh melebihi 200 orang,
tetapi Yuan Wu jelas sangat berpengalaman dalam hal ini. 200 keturunan naga dengan tingkat budidaya yang cukup baik dipilih dari mereka, dan sisanya diberhentikan bersama. Keturunan naga yang dideportasi jelas lega, dan keturunan naga yang tinggal semuanya tampak redup, seperti selir yang berduka. 500 manusia juga berkumpul di sini. Yuan Wu terbang ke depan untuk menemui Fuqi, berdiri diam 10 meter darinya, mengepalkan tinjunya dan tersenyum datar. "Tuanku, semuanya sudah siap. Belum terlambat, ayo pergi," kata Fuqi, memimpin jalan lurus ke depan. Yuan Wu menoleh dan berteriak dengan suara rendah, "Semua orang mengikuti. Jika kamu mengacaukan acara besar Lord Fuqi, saya tidak akan memaafkan." Dia tidak tahu untuk apa Fuqi menginginkan 500 manusia, tetapi urusan klan naga adalah masalah besar di Pulau Naga, jadi tentu saja mereka tidak bisa diperlakukan sembarangan. Ketika semua orang mendengarnya, ekspresi mereka serius, dan mereka semua mengejarnya. Dalam sekejap, 700 sosok naik ke langit, di antaranya tahap kaisar berlimpah, dan pemandangannya luar biasa. Lu Sanyang memiliki tingkat kultivasi dari alam kaisar urutan pertama, tetapi Lu Yuqin tidak lebih dari Raja Suci. Tingkat kultivasi seperti itu tidak dapat mengimbangi kecepatan pasukan besar, tetapi untungnya, ada Li Jiao di samping untuk membantu mereka, sehingga mereka tidak ketinggalan. Persepsi Li Jiao tentang ibu dan anak perempuan Lu Sanyang sangat rumit sekarang. Terutama Lu Yuqin, dia adalah pewaris Lu Sanyang dan klan naga. Tidak peduli betapa cantik dan imutnya dia, sulit bagi Li Jiao untuk memiliki perasaan yang baik terhadapnya. Bahkan dengan sedikit kebencian terhadap Lu Sanyang, dia merasa bahwa dia baru saja menerima penghinaan. Tetapi di sisi lain, dia juga tahu ini bukan kesalahan Lu Sanyang. Saat itu, dia hanya merindukannya, jadi dia diam-diam berlari keluar dari Sekte Rui dan ingin pergi ke Istana Naga Api untuk menemukannya. Siapa sangka dia akan ditangkap oleh klan naga di tengah jalan dan dibawa ke Pulau Naga? Tidak ada yang bisa meramalkan bahwa Lu Sanyang akan memiliki pengalaman ini. Sejak awal dia tidak berani mengenali Li Jiao, jelas bahwa dia merasa sangat bersalah terhadap Li Jiao di dalam hatinya. Suasana hati Li Jiao sangat rumit, dadanya seperti gunung yang tertekan, dan napasnya menjadi tidak stabil. Lu Sanyang jelas tahu dia marah, jadi sepanjang jalan, dia hanya mengikuti Li Jiao diam-diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun, agar tidak mengganggunya. Tim yang terdiri dari ratusan orang terdiam, semua orang cemas, dan keturunan naga tidak lebih dari itu, mengetahui apa yang akan mereka lakukan dalam perjalanan ini. Tetapi 500 manusia gelisah. Tidak pernah ada preseden untuk mengumpulkan manusia di Istana Naga. Kali ini, hal-hal datang terlalu tiba-tiba. Beberapa orang jelas memiliki hubungan yang baik dengan Yuan Wu, jadi mereka menanyakannya. Sayangnya, apa yang bisa diketahui Yuan Wu? Dia baru saja memanggil manusia sesuai dengan perintah Fuqi. Dia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Tetapi dia tidak jelas dan tidak dapat diprediksi ketika dihadapkan dengan pertanyaan orang-orang ini. Itu membuat orang-orang itu merasa kesal tetapi tidak berdaya. Di tengah jalan, Yang Kai menemukan kesempatan dan diam-diam memasukkan Li Jiao beberapa botol pil roh. Setelah Li Jiao melewati perjalanan ini, dia pasti akan kehilangan darah untuk mengolah bunga darah naga. Jika dia tidak bersiap lebih awal, itu mungkin mempengaruhi kekuatannya sendiri. Dengan bantuan beberapa botol pil roh ini, dia seharusnya bisa selamat dari bencana dengan aman. Li Jiao jelas tahu bahwa hal-hal yang dibawa oleh Yang Kai adalah semua hal yang baik, jadi dia tidak menolak dan diam-diam menerimanya, diam-diam berterima kasih padanya. Semua orang keluar dari kota setengah naga dan terbang untuk waktu yang lama. Ada angin laut yang panas dan lembab menerpa wajah, suara deburan ombak, dan suara hantaman karang mengalir ke telinga mereka. Yang Kai mendongak dan melihat lautan tak berujung di depannya. Di ujung bidang penglihatannya, laut membentang tanpa batas. Tidak ada yang tahu seberapa besar laut itu. Ada lautan di dunia kecil ini, yang berada di luar dugaan Yang Kai. Tampaknya skala dunia kecil ini jauh lebih besar daripada dunia roda. Energi spiritual di laut sangat kuat, dan semakin jauh mereka terbang, semakin jelas situasi ini. Setengah hari kemudian, sampai malam, sebuah pulau kecil tiba-tiba muncul di depannya. Yang Kai dan Li Jiao saling memandang, dan mereka berdua melihat kejutan di mata masing-masing. Lu Sanyang juga berbicara tepat waktu, Istana Naga ada di sana. Di pulau itu, Yang Kai bertanya. Lu Sanyang menggelengkan kepalanya dan melirik Li Jiao dengan mata yang indah. Melihat bahwa dia tidak terlalu memperhatikannya,
dia menghela nafas dalam hatinya dan berkata dengan ekspresi sedih, "Tidak, seluruh istana naga terdiri dari banyak pulau. Itu hanya bagian depan istana naga. Istana naga hanya istilah kolektif, dan setiap klan naga memiliki pulaunya sendiri. Mereka tidak hidup bersama." Yang Kai sedikit mengangguk, dan mengerti dalam hatinya bahwa roh suci yang kuat seperti klan naga tidak boleh digunakan untuk hidup berkelompok. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Saat berlatih, mereka sangat membutuhkan energi spiritual dunia, jadi tentu saja mereka tidak bisa berkumpul. Jika itu masalahnya, itu tidak akan baik untuk pertumbuhan mereka sendiri. Bahkan di sekte besar seperti Kuil Azuresun, setiap tetua memiliki puncak rohnya sendiri, belum lagi klan naga, pulau roh itu adalah sarang naga mereka. Seseorang sepertinya sedang menunggu di sana. Ketika dia terbang lebih dekat, dia sebenarnya seorang wanita, dan dia adalah gadis muda. Pada pandangan pertama, dia tampak baru berusia 15 atau 16 tahun. Itu tidak jauh lebih tua dari Lu Yuqin, tetapi usia sebenarnya jelas lebih dari itu. Klan naga tumbuh sangat lambat, seringkali dibutuhkan ratusan ribu tahun untuk dianggap sebagai orang dewasa sejati. Jadi penampilan berusia 15 atau 16 tahun ini tidak lebih dari penampilan. Dia mengenakan kemeja ungu dengan lengan terbuka. Dia penuh dan bulat dan terlihat bagus, tetapi dia tampak tidak sabar di antara alisnya. Diperkirakan dia sudah lama menunggu di sini. Melihat Fuki datang, dia berteriak, "Kenapa aku harus menunggu lama?" Fuki mengerutkan kening dan berkata, "Butuh waktu di jalan." Yuan Wu melangkah maju ke sana dan menundukkan kepalanya dengan hormat, "Saya telah melihat Tuan Fuling." "Apakah itu klan naga klan Fu lagi?" Yang Kai menatap gadis itu beberapa kali, dan diam-diam mengerutkan kening. Kesan pertamanya tentang Fu Ling tidak terlalu bagus, ada perasaan ganas di antara alisnya. Namun, melihat Yuan Wu, dia jelas telah keluar masuk istana naga berkali-kali, dan dia bisa berbicara dengan Fu Ling ini. Dapat dilihat bahwa dia bukannya tanpa dukungan untuk menjadi sombong dan mendominasi di Half Dragon City. Fu Ling melirik Yuan Wu dengan santai, dan berkata dengan nada menghina, "Ini kamu." Melihat dia mengingatnya, Yuan Wu bersemangat. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Fu Ling tidak lagi memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia melambai dengan cemas, "Tidak apa-apa, karena kamu di sini, ikuti saja aku." "Yah, hanya orang yang akan menyirami bunga." Begitu pernyataan ini keluar, semua keturunan naga tampak menyedihkan, termasuk Yuan Wu. Meskipun semua orang tahu bahwa ini akan terjadi ketika mereka datang ke sini, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir ketika hal yang sebenarnya datang. Fuki meletakkan tangannya di punggungnya dan bersenandung lembut, "Semua setengah darah, ikuti aku." Keturunan naga tidak lebih dari klaim makhluk dengan darah naga di kota setengah naga. Di depan klan naga yang sebenarnya, yang disebut keturunan naga ini hanyalah sekelompok setengah darah yang tidak murni. Dan mereka adalah produk tercela dari klan naga setelah melampiaskan keinginan mereka. Bahkan jika ada hubungan darah, tidak ada klan naga yang peduli dengan hidup atau wajah mereka. Jika tidak, Lu Sanniang dan putrinya tidak akan diusir dari istana naga. Bagaimanapun, ayah biologis Lu Yuqin juga adalah klan naga murni. 200 keturunan naga jelas terbiasa dengan gelar seperti itu. Tidak peduli tingkat kultivasi mereka, tidak ada yang berani menunjukkan ketidakpuasan, terpisah dari kerumunan, dan berkumpul menuju Fu Ling. Li Jiao tiba-tiba menjadi sedikit gelisah, dan menatap Yang Kai saat dia bergerak perlahan. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia datang ke Pulau Naga, dia akan dipisahkan dari Yang Kai. Dia juga berharap untuk mengandalkan Yang Kai, jika dipisahkan, dia tidak akan mengandalkan apapun. Terlebih lagi, dia lebih mengkhawatirkan Lu Sanniang daripada dirinya sendiri. Bahkan jika dia memiliki beberapa kebencian terhadapnya, itu adalah sesuatu dari masa lalu. Sekarang setelah kebenarannya jelas, dia semakin membenci klan naga yang telah menyakiti Lu Sanniang. Yang Kai mengedipkan mata padanya, dan Li Jiao mengangguk tanpa jejak. Dia tahu bahwa tidak perlu khawatir tentang keselamatan Lu Sanniang dan putrinya. Dengan Yang Kai di sisi mereka, tidak akan ada yang salah dengan mereka. Yuan Wu dengan cepat berkata, "Dua tuan, bagaimana dengan manusia ini?" "Kegunaan lain," jawab Fuki dengan cemberut. Mata Yuan Wu berguling, dan dia segera berkata, "Apakah kamu ingin penjahat itu tinggal untuk pengawasan?" Orang-orang ini, beberapa tidak patuh. Jika penjahat itu tetap tinggal, mungkin dia bisa membantu. Bab 3028. Dia hanya berkata dengan santai,
terutama karena dia benar-benar tidak mau mengolah bunga darah naga. Dia telah melakukan ini lebih dari sekali. Setiap kali setelah dia membudidayakan bunga darah naga, dia akan lemah selama 1 atau setengah tahun. Siapa sangka Fuki memikirkannya sebentar dan dia mengangguk dan setuju. Baiklah, maka mereka akan diserahkan kepadamu setengah darah. Jika sesuatu terjadi, katakan saja. Begitu Yuan Wu tinggal, dia sangat gembira, penjahat itu pasti akan memenuhi harapan Tuan. Ayo, ayo, Fu Ling di sana sudah sangat tidak sabar. Dan 200 keturunan naga harus mengikutinya di belakang, dan pergi ke istana naga tempat bunga darah naga dibudidayakan. Sebelum pergi, beberapa orang memandang Yuan Wu dengan iri, membuat Yuan Wu sangat puas. Tiba-tiba, mata Yuan Wu berkilat dan dia menatap Li Jiao dengan ekspresi ganas di wajahnya. Pada saat ini, Li Jiao juga melihat ke belakang, dengan mata saling berhadapan, mulut Yuan Wu berkedut, memperlihatkan senyum menyeringai. Sebelumnya di Half Dragon City, dia menderita kerugian besar di bawah Li Jiao. Dia sangat dipermalukan di depan begitu banyak orang, dan wajahnya jatuh secara drastis. Sekarang setelah keberuntungan berbalik, Li Jiao akan diambil untuk mengolah bunga darah naga, dan dia bertanggung jawab atas 500 manusia. Dibandingkan dengan keduanya, hati Yuan Wu sangat senang. Bagaimana jika garis keturunan kamu tinggi? Bagaimana jika kultivasi kamu kuat? Itu hanya akan digunakan untuk menyiram bunga. Dan pasangan ibu dan anak itu akhirnya jatuh ke tangannya, dan dia sudah menghitung bagaimana menyiksa Lu Sanyang, ibu dan anak perempuannya, untuk melampiaskan amarahnya. Ibu dan anak adalah bunga yang indah. Meskipun dia belum pernah bermain dengan mereka, dia benar-benar belum pernah bertemu dengan ibu dan anak yang begitu cantik. Kali ini, dia harus menemukan kesempatan untuk melampiaskan keluhannya. Dia menoleh untuk melihat ibu dan anak perempuan Lu Sanyang, lalu menatap Li Jiao dengan provokatif, dan dia tersenyum menyeringai, itu sangat jelas. Tanpa diduga, Li Jiao benar-benar acuh tak acuh, hanya meliriknya dengan dingin, dan bahkan ada beberapa godaan dan simpati di matanya. Apa ini? Wajah Yuan Wu langsung berubah dingin, berpikir lama tanpa mengerti apa maksud Li Jiao. Sebelum Li Jiao memberi ibu dan anak perempuan Lu Sanyang sebuah permulaan, sudah jelas hubungan mereka baik-baik saja. Tetapi mengapa pria ini acuh tak acuh terhadap provokasinya? Yuan Wu mengerutkan kening dalam, kepalanya penuh keraguan. Tentu saja, Li Jiao tidak akan mengkhawatirkan ibu dan anak perempuan Lu Sanyang. Dengan Yang Kai di sisi mereka, Yuan Wu tidak bisa memprovokasi dia. Jika dia berani memprovokasi dia, dia akan berakhir buruk. Dia percaya bahwa Yang Kai tidak akan mengabaikan Lu Sanyang dan putrinya. 200 keturunan naga hanyut, dan segera menghilang. Fuki berbalik dan berlari ke arah lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yuan Wu tidak ingin memikirkan secara mendalam tentang reaksi Li Jiao yang tidak biasa, dan buru-buru berteriak, teruskan, jangan lewatkan Tuan Fuki. Dia begitu terbiasa berpura-pura mengintimidasi, jadi nadanya sangat kasar. Tidak ada yang berani mengeluh. 500 orang bergegas maju. Ketika Lu Sanyang dan putrinya lewat, Yuan Wu tersenyum dingin dan segera mencondongkan tubuh ke depan. Lu Sanyang mengguncang tubuhnya, wajahnya menjadi pucat. Li Jiao pergi, dia tiba-tiba kehilangan dukungannya. Yuan Wu dapat berbicara di pihak klan naga, dan jika dia dan putrinya benar-benar diganggu, dia tidak akan memiliki perlawanan sama sekali. Diam-diam memutuskan bahwa bahkan jika dia mati-mati-matian, dia tidak bisa membiarkan putrinya jatuh ke tangan Yuan Wu. Meskipun anak perempuan adalah produk dari nafsu klan naga, itu juga darah dan dagingnya. Dia telah mampu menghidupi dirinya sendiri selama bertahun-tahun karena rezeki Lu Yuqin. Jika tidak demikian, dia pasti sudah mati sejak lama. Bagaimana dia bisa hidup sampai hari ini? Dengan Lu Yuqin di pelukannya, Lu Sanyang menghindar sedikit ke samping, menjauh dari Yuan Wu. Bagaimana mungkin Yuan Wu melepaskan kesempatan ini, dan langsung pergi ke sisinya, jelas ingin memanfaatkan kesempatan itu. Wajah Lu Sanyang tiba-tiba menjadi tidak wajar. Kepalanya tertunduk, wajahnya yang cantik pucat. Yuan Wu melihat ke depan dan melihat bahwa Fuki ada di depannya. Dia sama sekali tidak memperhatikan bagian belakang. Dia segera berani meraih pantat Lu Sanyang. Dia telah lama mengingini Lu Sanyang. Keindahan yang begitu indah jarang terjadi di Half Dragon City. Terlebih lagi, dia diusir dari Istana Naga. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan anggota klan naga. Yuan Wu memiliki rasa antisipasi yang menyimpang. Sekarang dia akhirnya bisa melewati keinginannya,
dia secara alami tidak akan melewatkan kesempatan itu. Tapi yang tidak dia duga adalah dia menghirup udara. Wajah Yuan Wu tenggelam, dan ketika dia menoleh untuk melihat ke samping, dia menemukan bahwa Lu Sanyang yang berada di sebelahnya dia berlari ke sisi lain yang tahu kapan. Dan seorang pemuda berbaju biru benar-benar menghalangi dia dan Lu Sanyang dan putrinya. Dia hanya ingin memanfaatkannya, tetapi dia tidak menyadari ketika pemuda ini datang ke sini. Ketika dia mendongak, dia melihat pria muda itu menatapnya dengan wajah dingin. Orang ini sengaja, Yuan Wu langsung kesal. Karena dia bisa berbicara dengan klan naga, posisinya di Half Dragon City sangat tinggi. Apakah itu ras manusia, ras monster atau yang kuat di antara keturunan naga, mereka akan memberinya wajah. Pemukulan sebelumnya oleh Li Jiao di kota telah membuatnya marah, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, akan ada orang yang akan merusak perbuatan baiknya sendiri. Melihat lekat-lekat, wajah Yuan Wu menjadi dingin, dan transmisi suara berkata, "Ini kamu?" Dia juga mengenali Yang Kai. Pria muda itu duduk di meja yang sama dengan Li Jiao sebelumnya, dan hubungan antara keduanya jelas baik. "Apa masalahnya? Keturunan naga hilang, kamu harus datang untuk melindungi ibu dan anak? Dengan tingkat kultivasi kamu yang sedikit, dapatkah kamu melindungi mereka?" Yuan Wu benar-benar tidak menempatkan Yang Kai di matanya. Dia memiliki tingkat kultivasi Kaisar Realem urutan kedua, dan bahkan garis keturunan tingkat tinggi urutan kedua. Bahkan Kaisar Realem urutan ketiga bisa dilawan, bahkan jika dia tidak bisa bertarung. Itu bukan masalah untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak dapat mendeteksi tingkat kultivasi Yang Kai sebelumnya, itu karena Yang Kai tidak mendesak Kaisar Yuan. Pada saat ini, semua orang terbang di langit, dan tingkat kultivasi Yang Kai terlihat jelas setelah Kaisar Yuan didesak. Orde 1 Kaisar Realem. Sejak kapan Kaisar Realem urutan pertama bisa bersaing dengannya? Dan itu masih ras manusia? Hidung Yuan Wu bengkok, dan dia merasa bahwa anak ini tidak terlalu menaruh perhatian padanya. "Ini gila." Suara itu datang dan berkata, "Nak, kamu sangat berani merusak hal-hal baik raja ini." Yang Kai berkedut di sudut mulutnya dan menjawab, "Tuan muda ini selalu begitu berani." Setelah Yuan Wu mendengarkan ini, dia jelas tidak berharap Yang Kai begitu keras hati. Dia masih berpikir bahwa Yang Kai mungkin melakukan ini karena pertimbangan kesetiaan, jadi dia menggigit peluru dan memotongnya. Jika itu masalahnya, dia hanya akan membuatnya takut. Tapi apa yang dia katakan tidak hanya tidak membuatnya takut, dia bahkan berbicara untuk membuatnya marah. Ini adalah pemberontakan. Dalam sekejap, Yuan Wu membenci Yang Kai, diam-diam berpikir bahwa dia harus menemukan kesempatan untuk membuat anak ini mati lebih baik. Ras manusia di alam Emperor Orde 1 berani begitu lancang di depannya. Jika dia tidak teliti terhadap Fuqi, dia akan segera bertarung. Dengan senyum dingin, Yuan Wu mengangguk dan berkata, "Oke, sangat bagus, ingat kata-katamu, aku harap kamu tidak akan menyesalinya di masa depan." Yang Kai mencibir dan berkata, "Jangan khawatir, tuan muda ini tidak akan pernah menyesal melakukan sesuatu." Terlalu arogan, Yuan Wu langsung marah, melihat ke seluruh kota setengah naga. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Tetapi hari ini tidak hanya seseorang yang mengatakan ini padanya, tetapi juga melakukannya dengan cara seperti itu. Sambil menggertakkan giginya, Yuan Wu berkata, "Apakah menurutmu raja ini tidak berani menyerangmu di depan Tuan Fuqi? Jika itu masalahnya, maka kamu salah." "Oke, ayo." Yang Kai menatapnya dengan tulus, "Jika kamu ingin bergerak, lakukan saja, tuan muda ini tidak akan pernah melawan." Yuan Wu mendengus. Dia benar-benar tidak berani bergerak. Fuqi ada di depan, jika dia melakukannya tanpa alasan, Fuqi tidak akan menyia-nyiakannya. Dia tidak berpikir bahwa Fuqi mau mengatakan beberapa patah kata dengannya hanya karena dia melihatnya sebelumnya. Klan naga sombong, mereka tidak suka berbicara dengan orang seperti dia. Lebih baik memiliki wajah yang dikenal daripada berbicara dengan orang asing. Fuqi tidak akan peduli padanya. Yuan Wu mempertimbangkan hal ini dengan sangat jelas, jadi dia sangat tercekik oleh Yang Kai. Dia tersipu dengan leher yang tebal, dan berkata dengan kejam, "Nak, aku ingat kamu. Ketika aku sampai di pulau itu, aku akan memberitahu kamu cara raja ini." "Bodoh." Yang Kai meliriknya dengan dingin. Yuan Wu tinggal sebentar, lalu wajahnya memerah dan berkata, "Apa yang kamu katakan?" Yang Kai menggeliat bibirnya, dan kemudian perlahan meludahkan dua kata itu. Yuan Wu hampir pecah. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba mengintervensi antara Yang Kai dan Yuan Wu,
dan menjabat tangannya pada Yuan Wu. Di hadapannya, ada senyum yang menyanjung. Di bawah Divine Sense yang melonjak, tidak diketahui apa yang dia katakan kepada Yuan Wu. Ini adalah pria paruh baya dengan mulut runcing panjang seperti monyet dan mata tikus, yang pada pandangan pertama bukanlah hal yang baik. Namun, tingkat kultivasi tubuh itu tidak lemah, dan itu berada di tingkat alam kaisar urutan kedua, dan sepertinya ras monster ki di tubuh sangat kuat, tetapi tidak terlalu murni. Situasi ini normal di Half Dragon City. Klan naga pada dasarnya bernafsu, dan mereka menemani semua hal. Tidak hanya wanita ras manusia tetapi juga ras monster yang ditangkap oleh klan naga di Pulau Naga. Mereka sering melahirkan keturunan dalam kombinasi dengan klan naga. Dalam hal ini, tidak ada darah naga, monster ki tidak murni. Ditambah dengan keadaan khusus kota setengah naga dan campuran ras manusia dan ras monster, tidak dapat dihindari bahwa beberapa setengah monster akan lahir. Tingkat kultivasi setengah monster seperti itu umumnya sulit untuk ditingkatkan, dan alam kaisar urutan kedua sudah berada pada tingkat yang sangat tinggi. Pria itu diam-diam mengedipkan mata pada Yang Kai sambil membaca transmisi suara dengan Yuan Wu. Yang Kai berkedip dan tertawa diam-diam, berpikir bahwa setengah monster ini baik hati. Dia jelas menyadari konflik antara dirinya dan Yuan Wu, jadi dia datang untuk menyelamatkannya dengan sengaja. Sedikit yang dia tahu bahwa Yang Kai tidak membutuhkannya untuk menyelesaikan pengepungan sama sekali, sama seperti Yuan Wu tidak menempatkan Yang Kai di matanya. Bagaimana Yang Kai bisa menempatkannya di matanya? Namun, dengan cara ini, Yang Kai memiliki kesan yang baik tentang setengah monster ini. Dia merasa bahwa dia benar-benar tidak tampan. Hanya dengan melihat wajah setengah monster, siapapun akan berpikir bahwa pria ini suram dan tidak penting. Dia jelas bukan orang yang baik. Jika dia berjalan di luar, jika kamu menemukannya, kamu harus berada sejauh mungkin, agar tidak mendung olehnya secara tidak sengaja. Bab 3029. Tapi siapa yang tahu bahwa dia kuno, dia tidak mengenal Yang Kai tetapi bersedia mengambil risiko untuk memblokir. Lagi pula, dia akan dengan mudah menyinggung Yuan Wu jika dia melakukan ini. Dilihat dari situasi saat ini, bagaimana mungkin ada buah yang baik untuk menyinggung Yuan Wu? Ini membuat persepsi Yang Kai tentang dirinya meningkat pesat. Tapi aneh untuk mengatakan bahwa meskipun pria malang ini mengambil gambar, dia tidak tahu apa yang dia bicarakan dengan Yuan Wu. Yuan Wu tidak bermaksud menyalahkannya. Sebagai gantinya, dia berkumpul untuk melihat transmisi suara dan berkomunikasi. Rasa sanjungan di wajah pria malang itu membuat Yuan Wu sangat berguna. Untuk bagian selanjutnya dari perjalanan, Yuan Wu tidak peduli dengan Yang Kai dan Lu Sanniang dan putrinya. Melihat ke depan, Yang Kai menyipitkan matanya. Dia ragu untuk menunjukkan identitasnya secara langsung untuk menemukan Zhu Qing. Bagaimanapun, dia dan Zhu Qing sudah memiliki hubungan suami istri. Wajar untuk datang dan menemukannya, belum lagi ada sesuatu seperti token Pulau Naga di tangannya. Namun, setelah melihat Fuqi dan Fuling, dia samar-samar merasa bahwa itu bukan cara yang baik untuk melakukannya dengan gegabah. Jika dia melakukannya, dia mungkin tidak hanya merindukan Zhu Qing, tetapi juga menyebabkan beberapa konsekuensi yang tidak terduga. Jadi dia memutuskan untuk bertindak secara kebetulan dan menemukan Zhu Qing terlebih dahulu. Pada malam hari, angin sepoi-sepoi dan langit penuh bintang. Sebuah pulau tiba-tiba muncul di bidang penglihatan semua orang, dan sulit untuk melihat dengan jelas, tetapi luas pulau itu pasti tidak kecil. Dan energi spiritual di pulau itu tidak hanya kaya dan murni, itu sangat cocok untuk seniman bela diri untuk berlatih di dalamnya. Yang Kai melihat pulau itu dan diam-diam terkejut bahwa lingkungan budidaya di Pulau Naga sangat bagus. Tidak heran tidak ada klan naga yang dia temui berada di bawah ranah kaisar, dan terlepas dari apakah garis keturunan naga Fuqi dan Fuling tinggi atau tidak. Itu telah mencapai tingkat alam kaisar. Ini tidak mengherankan, ras naga awalnya adalah roh suci, dan menempati dunia kecil yang begitu murah hati, aneh bahwa kekuatannya tidak kuat. Ibu, suara rendah Lu Yuqin tiba-tiba datang dari dekat. Ketika Yang Kai mendengar suara itu, dia menoleh dan mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa kondisi Lu Sanniang sedikit salah. Seluruh tubuhnya gemetar, mengatupkan mulutnya rapat-rapat dan bibirnya pucat dan tak berdarah. Jelas, Lu Yuqin menyadari kelainan ibunya, jadi dia memanggil dengan khawatir. Ibu, ada apa denganmu? Lu Yuqin bertanya dengan lembut. Tidak ada. Lu Sanniang menggelengkan kepalanya. Ibu, apakah kamu tidak nyaman? Mengapa kamu begitu dingin? Tidak,
Angin bertiup. Lu Sanyang mengulurkan tangan dan memeluk putrinya, sangat keras. Lu Yukin memandang ibunya dengan acuh tak acuh, skeptis. Dia tidak tahu apa yang salah dengan ibunya. Dia gemetar hebat barusan, dan situasi ini menjadi semakin jelas. Yang Kai jelas telah menemukan bahwa penjelasan Lu Sanyang jelas hanya sebuah alasan. Dia memiliki tingkat kultivasi Kaisar Realem urutan pertama. Bagaimana bisa seperti ini ketika angin bertiup? Penjelasan ini hanya bisa menipu Lu Yukin yang bodoh. Setelah mengamatinya diam-diam, mata Yang Kai berkedip dan melihat ke pulau yang tidak jauh. Dia mungkin menebak mengapa Lu Sanyang bereaksi seperti itu. Dia ditangkap oleh anggota klan naga dan terperangkap di Pulau Naga selama 2 hingga 300 tahun. Dia tidak diusir sampai Lu Yukin lahir lebih dari 10 tahun yang lalu. Oleh karena itu, tempat di mana klan naga yang menangkapnya tinggal pasti merupakan kenangan dari mimpi buruknya. Ketika mereka datang di sepanjang jalan, mereka juga melewati beberapa pulau. Lu Sanyang tidak banyak bereaksi. Tetapi ketika pulau di depan terlihat, keadaan Lu Sanyang tiba-tiba menjadi sedikit salah. Alasannya sudah jelas bahwa pulau itu adalah tempat dia tinggal selama 2 hingga 300 tahun. Setelah lebih dari 10 tahun, melihat tempat mimpi buruk ini lagi, Lu Sanyang pasti akan diingatkan akan kenangan menyakitkan di masa lalu, dan tentu saja akan ada beberapa reaksi. Pikirannya jatuh, dan bahkan penerbangannya sedikit tidak stabil, dan sosoknya bergetar, membuat Lu Yukin pucat ketakutan. Ketika Yang Kai mendesak Kaisar Yuan, dia membungkusnya, yang menstabilkan mereka. Terima kasih, Lu Sanyang mengangguk dan berterima kasih. Yang Kai menjawab, karena Li Jiao mempercayakanmu kepadaku, maka aku akan menjagamu, jadi jangan terlalu khawatir. Lu Sanyang terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, aku belum bertanya siapa nama adik laki-laki itu? Yang Kai tersenyum kecil. Lu Sanyang berkata, ternyata itu kakak Yang, apakah kamu kenal dengan kakak Li? Yang Kai mengangguk dan berkata, sangat akrab, sedekat saudara, jadi bisnisnya adalah bisnis saya, Sister Lu dipersilakan. Apa yang harus dikatakan dan kapan harus dikatakan, Yang Kai secara alami tahu. Lu Sanyang memiliki akar yang dalam dalam kasih sayang Li Jiao, dan tidak pernah melupakannya selama bertahun-tahun. Secara alami, Yang Kai tidak akan membuat Li Jiao kehilangan muka di depannya. Tidak bisa memberitahunya bahwa Li Jiao diganggu olehnya baru-baru ini kan? Kiri dan kanan hanyalah beberapa hal yang baik, dan tidak ada ruginya jika kamu menggerakkan bibir kamu. Mendengar ini, Lu Sanyang tersenyum, meskipun kakak Li memiliki darah ras monster, dia masih sangat baik. Dia terutama suka melawan ketidakadilan dan sangat baik kepada orang-orang. Dia mengatakan sesuatu seolah-olah dia sedang mengenang, dengan senyum di wajahnya. Setelah menyela seperti ini, kondisinya benar-benar meningkat pesat, dan gemetarnya tidak separah sebelumnya. Yang Kai tampak terdiam, berpikir bahwa Li Jiao dapat dievaluasi seperti ini. Benar saja, itu adalah keindahan di mata sang kekasih. Menurut pendapat Lu Sanyang, diperkirakan Li Jiao baik di mana-mana. Bahkan jika dia kentut, itu akan harum. Suatu hari, ketika Ji Ying datang ke High Heaven Palace untuk membuat masalah. Dia melompat-lompat dengan ganas, wajah bagus seperti apa yang ada di sana? Pada saat itu, Yang Kai ingin menamparnya sampai mati. Tetapi Yang Kai secara alami tidak akan mengatakan itu di depan Lu Sanyang, dan hanya bisa mengikuti kata-katanya, yah, Sister Lu benar. Meskipun Brother Li dan saya sudah saling kenal untuk waktu yang singkat, kami juga melihat kebenaran di dalam kesulitan. Dia membantu saya. Memang benar dia membantunya. Apakah itu mencari Zhu Qing atau datang ke Pulau Naga kali ini? Li Jiao telah berusaha keras, dan Yang Kai tidak akan menyangkal ini. Lu Sanyang tersenyum dan berkata, dia adalah orang yang suka membantu yang lemah. Jika dia tidak mengambil tindakan karena kebenaran, saya pasti sudah lama mati. Bagaimana saya bisa hidup sampai hari ini? Sudut mulut Yang Kai berkedut, dan dia tahu bahwa di mata kakak Lu, dia akan menjadi target Li Jiao untuk membantu yang lemah. Tidak heran dia berpikir seperti ini. Dia hanya Kaisar Realem urutan pertama seperti dia, dan Li Jiao adalah Kaisar Realem urutan ketiga. Ini adalah penilaian normal orang normal. Dia menerima begitu saja, dan Yang Kai tidak repot-repot menjelaskannya. Setelah mengobrol dengannya seperti ini, suasana hati Lu Sanyang jauh lebih tenang. Saat menghadapi Yang Kai, dia tidak memiliki banyak tekanan, dan tingkat kultivasinya hampir sama, jadi Lu Sanyang secara alami dapat melepaskannya. Sebaliknya,
Ketika menghadapi Li Jiao, dia merasa malu dan berhati-hati di mana-mana di bawah rasa rendah diri. Ini juga orang miskin, Yang Kai menghela nafas. Saat berbicara, Lu Sanyang tiba-tiba diam, tubuhnya bergetar lagi, dan dia melihat ke depan dengan mata gemetar. Ketika Yang Kai meliriknya, dia juga sedikit terdiam. Karena Fuqi terbang langsung ke pulau di depannya, dan sepertinya pulau itu menjadi target perjalanannya. Apakah ini kebetulan? Di laut ini, ada pulau roh yang tak terhitung jumlahnya, dan klan naga hidup tersebar dan terpisah satu sama lain. Tidak ada yang mengira Fuqi akan membawa semua orang ke pulau tempat Lu Sanyang pernah tinggal. Karena Yang Kai sudah menebak, dia secara alami tidak akan membiarkannya pergi, dan dengan tenang berkata, "Kakak Lu, ikuti aku ketika kamu berada di pulau itu, jangan pisahkan dariku." Tidak diketahui apakah dia mendengarnya atau tidak. Bagaimanapun, dia tidak bereaksi sama sekali. Saat jarak semakin dekat, kulitnya semakin buruk. Akhirnya, sekelompok orang mengikuti Fuqi dan mendarat di pulau itu. Pengamatan Yang Kai sebelumnya benar. Target Fuqi adalah pulau ini. Seharusnya ada klan naga yang tinggal di pulau itu, karena ada banyak istana di seberang pulau. Meskipun sudah larut malam, cahaya di istana berkedip-kedip dan tidak diketahui apa yang dilakukan orang-orang di dalamnya. Setelah sampai di tempat, Fuqi melambai, Yuan Wu segera berlari, mengangguk dan membungkuk. Fuqi berkata dengan wajah dingin, membisikkan sesuatu, dan kemudian menemukan cincin luar angkasa untuk melemparkannya ke Yuan Wu. Wajah Yuan Wu berubah menjadi labu pahit. Dia jelas bermasalah. Fuqi tidak memperhatikannya. Dia naik ke langit, tubuhnya berayun menjadi naga hijau lebih dari 10 kaki panjangnya, dan terjun ke laut dan menghilang. Tuan Fuqi, teriak Yuan Wu. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya dalam periode 1 bulan, kamu semua akan mati. Raungan naga datang dari kedalaman laut, membuat ekspresi semua orang berubah. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan di sini. Bagaimana mereka bisa tenang ketika mendengar ini? 1 bulan, apa yang harus dilakukan dalam 1 bulan ini? Tidak ada yang tahu, dan setelah beberapa saat, terdengar suara celoteh. Fuqi pergi, semua orang adalah penduduk kota setengah naga, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat ini. Beberapa tahap kaisar yang kuat juga berkumpul menuju Yuan Wu satu demi satu. Saudara Yuan, mengapa klan naga memanggil kita ke sini? Iya, apa yang mereka ingin kita lakukan? Bagaimana dengan periode 1 bulan itu? Saudara Yuan, apakah kamu tahu sesuatu? Jika kamu tahu, tolong beri kami intinya dengan cepat. Saudara Yuan, kamu tidak bisa menyembunyikannya. Semua orang sekarang menjadi belalang yang diikat dengan tali. Kamu harus bekerja sama. Ya, jika kamu tidak bisa menyelesaikan penjelasan tentang klan naga, aku khawatir konsekuensinya akan menjadi bencana. Sekelompok orang berteriak tanpa henti, dan kepala Yuan Wu hampir meledak. Ini tentang hidup mereka, siapa yang tidak berani peduli? Karena Fuqi mengatakan periode 1 bulan, itu adalah 1 bulan. Jika dia gagal memenuhi persyaratannya, apalagi 500 orang di sini, bahkan 5.000 orang akan terbunuh. Klan naga selalu berbicara untuk kata-kata terutama dalam hal-hal semacam ini. Wajah Yuan Wu sangat terdistorsi, dan dia menyesalinya. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia mungkin juga mengikuti Fuling untuk mengolah bunga darah naga. Ini adalah hal yang merepotkan, yang lebih mengancam jiwa daripada membudidayakan bunga darah naga. Mengapa saya memiliki kehidupan yang sulit? Bab 3030. Masih ada lingkungan yang bising, Yuan Wu bertahan untuk sementara waktu, tak tertahankan, dan berteriak, diam. Adegan itu tiba-tiba menjadi tenang. Semua orang menatapnya. Yuan Wu melirik mereka dengan dingin. Kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata, saya mengerti sedikit tentang hal-hal umum, tetapi tidak terlalu jelas. Saya akan membicarakannya setelah saya memeriksanya. Dengan mengatakan itu, dia mengambil cincin luar angkasa yang telah dilemparkan Fuqi padanya sebelumnya dan memeriksanya dengan cermat. Semua orang menatap reaksinya. Mereka melihat ekspresi Yuan Wu terkejut, lalu bahagia, dan kemudian tenggelam lagi. Setelah beberapa perubahan, dia mendapatkan kembali ekspresi seperti labu pahit. Dia menjabat tangannya, dan tiba-tiba mengeluarkan benda seperti kulit binatang dari cincin luar angkasa dan melihatnya dengan cermat. Saat itu menarik perhatian, dia berbisik. Tahap kaisar di sekitarnya tidak dapat menahannya saat ini, dan mereka mencondongkan tubuh ke depan, dan ekspresi mereka berubah setelah melihat hal-hal di kertas kulit binatang. Apa ini? Sepertinya istana. Sisik ini cukup besar.
Hei, sepertinya bahan bangunan pun memiliki persyaratan khusus. Apa maksudmu, ini untuk kita membangun istana? Tidak mungkin kan? Untuk apa klan naga membangun istana? Aku belum pernah mendengar bahwa klan naga memiliki permintaan untuk aspek ini. Luar biasa. Jika istana ini dibangun, bahkan batas bintang tidak dapat memiliki sesuatu seperti ini. Emas hijau dan tembaga merah, giok salju jiwa es, meteorit surgawi. Hei, ini semua adalah bahan untuk menyempurnakan harta kaisar. Ini benar-benar akan digunakan untuk membangun istana? Bukankah ini bekerja terlalu besar? Setelah melihat hal-hal pada gambar kulit binatang, sekelompok tahap kaisar segera menjadi sedikit tidak nyaman, dan wajah mereka berubah. Mereka yang berkumpul di sekitar pinggiran dan tidak bisa melihat gambar itu juga memiliki mata bulat, dengan ekspresi tidak percaya, dan wajah mereka berkedut. Emas hijau dan tembaga merah, batu giok salju jiwa es, meteorit langit, satu demi satu kata benda yang sangat berpengaruh bergemuruh, dan mereka tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Meskipun mereka selalu tinggal di Pulau Naga dan tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar, bukan berarti mereka tidak mengenal barang. Alkemis di Half Dragon City memiliki semua yang mereka butuhkan, dan tidak ada kekurangan materi pelatihan di Dragon Island. Selama orang-orang ini tidak pergi ke ruang lingkup Istana Naga, mereka masih bisa bergerak di dunia kecil ini sesuka hati. Jadi mereka semua tahu apa yang diwakili oleh bahan-bahan ini. Hal-hal itu adalah bahan pemurnian yang sangat langka, salah satunya sangat berharga dan sulit ditemukan. Jika tahap kaisar bisa mendapatkan beberapa, itu juga akan sangat membantu harta kaisar sendiri. Tapi sekarang, mendengarkan suara yang datang dari telinga mereka, bahan berharga yang hampir langka ini sebenarnya hanya digunakan untuk membangun istana? Apakah itu nyata? Semua orang curiga dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Dalam sekejap, mata semua orang terfokus pada Yuan Wu, ingin dia memberikan jawaban. Yang Kai juga sedikit terkejut. Lagi pula, jika itu benar, maka pekerjaan ini akan menjadi terlalu besar, bahkan sekte besar tidak dapat membuat pekerjaan tangan seperti itu. Bisakah itu benar-benar dilakukan di Pulau Naga ini? Yuan Wu telah mengamati gambar kulit binatang, dan setelah beberapa saat, dia menyimpannya, mengamati kerumunan, tatapannya yang suram berhenti sedikit pada Yang Kai, dan dia berkata dengan keras. Klan Naga telah memberi kita tugas yang sangat sulit. Petik 2. Dengan satu kata, semua orang meledak. Mustahil, benar-benar ingin membangun istana, dan bahan apa yang digunakan untuk membangunnya? Tidak apa-apa untuk membangun istana. Dengan begitu banyak dari kita, tidak peduli seberapa besar istana itu pasti bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan, tapi kuncinya adalah bahannya. Iya, di mana kita bisa menemukan bahan-bahan ini? Bagaimana membangun istana jika kita tidak dapat menemukannya? Klan Naga mencoba membunuh kita? Set. Omong kosong apa? Ini istana naga, hati-hati dindingnya punya telinga. Kerumunan mulai berbicara lagi. Ekspresi Yuan Wu sangat buruk, dan dia menunggu beberapa saat sebelum melanjutkan berbicara. Kamu benar. Klan naga di sini ingin kita membangun istana, dan itu adalah istana yang sangat megah. Saya baru saja melihat ini. Jika istana dibangun, itu akan menempati area ratusan hektar. Suara menghirup napas dingin terdengar. Ratusan hektar. Seberapa besar pulau ini? Jika lebih dari 100 hektar, itu akan menempati hampir 1/10 pulau. Mereka pikir mereka memiliki cukup tenaga kerja di sini, tetapi ketika mereka mendengar skala ratusan hektar, mereka semua tercengang. Apakah ini istana sialan, atau sebuah kota? Yuan Wu mengarahkan tangannya ke tengah pulau, dan berkata dengan keras, lokasi istana ada di sana, dan rencana naga telah merencanakan semuanya. Kita hanya perlu mengikuti rencananya. Melihat kerumunan itu menunjukkan tanda-tanda keributan lagi, Yuan Wu mengulurkan tangannya dan meremas dan berteriak dengan suara rendah, saya tahu apa yang kamu khawatirkan. Ini tidak lebih dari materi. Jika itu materi, Pulau Naga akan disiapkan. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi memegang cincin itu, semuanya ada di dalam. Begitu komentar ini keluar, semua orang tercengang, dan kemudian embusan napas terdengar. Ternyata klan naga sudah bersiap. Itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Ya, jika kita perlu mencari bahannya sendiri, kurasa semua orang bisa bunuh diri. Itu benar, tetapi saya telah mendengar bahwa klan naga kaya sejak lama, tetapi sekarang saya tahu bahwa rumor itu benar. Ya, begitu banyak bahan yang hanya digunakan untuk membangun istana, itu terlalu berlebihan dan sia-sia. Jika mereka bisa memberiku sedikit,
Mimpikan musim semi dan musim gugurmu, siapa yang berani melepas barang-barang di atas ring? Jika kamu benar-benar melakukannya, kamu tidak akan tahu kapan kamu mati. Itu benar, hei, aku hanya membicarakannya dengan santai. Ketika semua orang merasa lega, Yuan Wu tersenyum dingin, bukan raja ini yang menuangkan air dingin ke semua orang, tetapi bahan-bahan di cincin itu tidak cukup untuk istana. Dan masih ada sebagian besar celah yang kita butuhkan untuk menambang. Titik petik 2. Apa? Semua orang terkejut pada saat ini. Dengan beberapa kata, suasana hati ini terlalu sering berfluktuasi, dan semua orang tidak dapat diterima. Tidak cukup bahan di ring? Ingin menambang sendiri? Di mana menambang begitu banyak bahan berharga? Bahan-bahan ini adalah semua hal yang tidak dapat ditemukan. Yuan Wu berkata, jangan khawatir, ada beberapa pulau roh di Istana Naga tempat bahan-bahan ini diproduksi, jadi kita bisa menambangnya kembali. Suasana tegang, semua orang longgar lagi. Jika itu masalahnya, tidak apa-apa. Mereka takut klan naga akan meminta mereka untuk mencari bahan sendiri. Bahan berharga ini adalah barang langka di luar. Di mana mereka dapat menemukan mereka? Sekarang setelah mereka mendengar bahwa ada produksi di pulau roh terdekat, mereka tidak begitu khawatir. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk sedikit memfitnah Yuan Wu, berpikir bahwa orang ini agak tidak baik, berbicara setengah poin kunci, membuat mereka terkejut. Tuan Yuan Wu, berani bertanya mengapa klan naga ingin kita menunggu untuk membangun istana seperti itu? Seseorang tiba-tiba bertanya. Ini juga keraguan di benak setiap orang. Mereka telah hidup berdampingan dengan klan naga di dunia kecil ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak pernah ada preseden untuk hal-hal seperti itu. Di masa lalu, meskipun klan naga juga sesekali mengunjungi kota setengah naga, kebanyakan dari mereka pergi mencari keturunan naga untuk membudidayakan bunga darah naga. Kali ini orang lain tiba-tiba diminta untuk datang dan membangun istana, yang membuat orang merasa aneh. Kapan klan naga menjadi lebih khusus tentang aspek ini? Dan juga membayar harga yang begitu besar. Dilihat dari skala istana ini dan bahan-bahan yang dibutuhkan, sudah pasti bukan untuk klan naga umum untuk tinggal, mungkin itu adalah istana para tetua klan naga. Dugaan ini pasti membuat orang merasa tidak nyaman, mengetahui bahwa jika masalah ini dilakukan dengan salah, tidak akan ada jalan bagi 500 orang di sini untuk hidup. Raja ini juga ingin tahu. Yuan Wu menjawab dengan sedih. Dia sangat tidak bahagia hari ini. Pertama, dia dipukuli dan kehilangan muka, dan kemudian dia melakukan pekerjaan yang menyedihkan. Dia sangat marah dan tercekik, dan sekarang dia menemukan itu untuk melampiaskan tiba-tiba. Orang yang mengajukan pertanyaan itu adalah ras manusia Kaisar Realem urutan ketiga, tetapi setelah disemprot oleh Yuan Wu seperti ini, dia sebenarnya hanya berteriak dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Di dunia kecil ini, bahkan jika tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Yuan Wu, tetapi dia tidak akan berani menjadi musuhnya. Belum lagi ras manusia dan ras monster, semua keturunan naga bertindak sesuai dengan wajahnya, dan sekarang dia memegang panah bulu klan naga, dan tidak ada gunanya memprovokasi dia. Tatapan cemberut Yuan Wu menyapu, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, situasinya sangat parah. Saya tidak akan banyak bicara tentang itu. Saya khawatir kamu juga akan tahu bahwa istana seperti itu bergantung pada kita 500 orang. Jika kami ingin menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan, kami harus keluar semua, dan bahkan berjuang untuk hidup kamu. Ini benar. Jika itu hanya sebuah istana seluas 100 hektar, itu tidak akan menjadi masalah bagi 500 orang yang hadir. Ada banyak kaisar realem di sini, ada ratusan orang, dan sangat sulit untuk membangun istana. Kuncinya adalah klan naga menentukan bahannya. Kamu harus tahu bahwa bahan-bahan itu adalah bahan kelas kaisar yang berharga. Masing-masing hal ini sangat kuat. Dibutuhkan banyak tenaga kerja dan sumber daya material untuk menambang bahan-bahan ini dan memolesnya menjadi bentuk tertentu. Belum lagi yang lainnya, katakan saja bahwa emas hijau dan tembaga merah, sepotong besar seperti telapak tangan mungkin membutuhkan waktu lama untuk meleleh jika kamu ingin melelehkannya. Semua orang menyadari beratnya tugas ini, dan mereka semua tidak mengatakan apa-apa, dengan tatapan serius. Hanya Yang Kai yang tidak terganggu, melihat sekeliling, dan tidak memikirkan masalah ini. Dia datang ke Pulau Naga untuk mencari Zuking, dia tidak datang ke sini untuk bekerja sebagai buruh. Selama dia bisa menemukan kesempatan untuk bertemu Zuking, dia tidak akan repot-repot mengurus hal lain. Tiba-tiba, sebuah tatapan dilemparkan dari samping, dan Yang Kai menatap lekat-lekat,
melihat pria dengan mulut tajam seperti monyet menatapnya sambil tersenyum. Dengan mata mereka saling berhadapan, orang lain sedikit mengangguk. Yang Kai memiliki kesan yang baik tentang dia. Baru saja dia berselisih dengan Yuan Wu dan dia mengambil inisiatif untuk datang untuk membebaskan pengepungan. Dapat dilihat bahwa dia adalah pria pemberani, terlepas dari apakah Yang Kai membutuhkannya atau tidak. Jadi melihatnya memberi isyarat pada dirinya sendiri, Yang Kai juga tersenyum padanya, yang merupakan semacam transmisi yang baik. Di sana, Yuan Wu secara tidak sengaja memperhatikan gerakan kecil Yang Kai, dan tiba-tiba dia kehilangan napas. Kesedihannya suram, khawatir tentang apa yang akan terjadi sebulan kemudian, tetapi Yang Kai memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Mengapa?